memimpin doa pembukaan. Memang dia yang mau Silakan. doa, Pak. Betul. Silakan, Bu Ana. Iya. Iya, kita mulai ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik ya Bapa. Pada malam hari ini kami berkumpul untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami ya Bapa, sehingga kami bisa mendapatkan rema dari firman-Mu ini ya Bapa, yang akan dibawakan oleh Pak Erben. Kau berkati juga ya Bapak internet kami, sehingga kami bisa belajar Bapak sampai selesai. Juga tidak ada yang halangan-halangan yang mengganggu untuk belajar kami ya Bapak. Engkau memberkati juga teman-teman kami yang belum hadir. Engkau mau jamah mereka agar mereka hadir ya Bapak untuk mendengarkan firman-Mu ini ya Bapak. Juga buat yang mendengarkan firman-Mu ini yang di YouTube, Engkau mau berkati mereka semua ya Bapak. Juga orang-orang yang tidak percayakan Engkau menjadi percaya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat Amin. malam semua. Malam, Pak. Malam Pak. Sebenarnya ini topik kita malam hari ini sudah berapa kali ditanya si Putra, jadi saya pikir inilah dibahas dulu hari Sabtu, saya pikirkan. Jadi malam hari ini kita bahas apa yang sudah dibahas. Ya. Iya, Pak. Oke, kalau ada orang masuk di add aja, Bu. Iya, Pak. Oke, kan orang Ibu sudah jadi Iya. ini. Oke, Pak. Oke. Jadi tema kita malam hari ini orang Kristen digarami dengan api. Dari Markus pasal 9 ayat 49. Hal ini coba dipelintir oleh beberapa orang Muslim seperti si Kainama dan orang-orang yang ngefans dengan dia. Dia mengatakan bahwa orang Kristen katanya ini digarami itu di neraka, jadi masuk neraka dulu. Karena ada di dalam satu kitab mereka yang mengatakan bahwa mereka wajib mendatangi neraka. Dipikir mereka bahwa kita juga seperti mereka. Tetapi itu hal yang menyatakan bahwa mereka memang tidak bisa mengerti apa yang kita mengerti. Dan ini yang mau kita bahas pada malam hari ini. Jadi kita baca dulu ya, Markus pasal 9 ayat 42 sampai dengan 50, walaupun nanti yang menjadi topik pembahasan itu kita fokuskan nanti di sini, di ayat 49 ini. Tetapi harus dipahami semuanya. Jadi saya bacakan aja dulu. Dikatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Baru di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai, yang seorang dengan yang lain. Jadi ini teks yang mau kita pelajari malam hari ini, dan karena disalahpahami oleh si Dr. Putra, pasal 9 ayat 49, maka nanti kita akan menjelaskan apa sih
makna dari satu perikop ini. Yang perlu kita tahu juga bahwa Yesus di dalam mengajar itu memakai bentuk kiasan atau ilustrasi. Dan memang di dalam pengajaran-pengajaran Yesus itu kan seringkali dia memakai kiasan atau ilustrasi. Dan di dalam perikop ini, Yesus memakai ilustrasi tentang pentingnya ajaran yang benar serta kehidupan yang benar. Coba kita lihat di dalam ayat tadi itu ya. Ada berapa kata menyesatkan diulang-ulang di sini. Ini kata penting. Menyesatkan. Ya. Baru ada kata menyesatkan. Ya. Menyesatkan. Di situ ya. Jadi ada 4 kali diulang-ulang kata menyesatkan di dalam teks ini. Artinya di sini ada sesuatu hal yang penting sekali untuk diperhatikan oleh setiap orang yang mau belajar Alkitab. Karena di sini ada kata menyesatkan diulang-ulang. Maka di dalam perikop ini Yesus memakai ilustrasi tentang ajaran yang benar serta kehidupan yang benar untuk masuk atau mendapat bagian dalam kerajaan surga serta hidup berdampak bagi orang lain. Jadi ayat yang kita baca di dalam Markus pasal 9 ayat 42 sampai 50 ini berbicara tentang betapa pentingnya ajaran yang benar. Yang kedua, betapa pentingnya kehidupan yang benar. Jadi ajaran yang benar dan kehidupan yang benar ini menjadi dasar untuk seseorang mendapat bagian dalam kerajaan surga serta hidupnya berdampak bagi orang lain. Itu yang mau ditekankan. Dalam perikop ini, dengan tegas Yesus mengatakan tidak ada tempat terhadap penyesatan atau orang yang tersesat dalam kerajaan surga. Itu yang mau ditegaskan. Makanya selalu dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca, dikatakan, barang siapa menyesatkan anak kecil ini, lebih baik baginya. Ya, selalu diulang-ulang ya. Coba saya corek lagi. Selalu ada 2 perbandingan di sini. Lebih baik baginya. Ya, lebih baik engkau. Ya, baru lebih baik engkau. Baru lebih baik engkau. Kenapa ini selalu diulangi? Dan ada kata daripada, ya. Diulangi daripada. Daripada. Baru daripada. Artinya di sini, ini sebuah penegasan yang menegaskan bahwa tidak ada kompromi atau tidak boleh main-main tentang ajaran. Jadi ajaran-ajaran yang menyesatkan itu tidak ada tempat di tengah-tengah orang Kristen. Makanya kasihan sekali kalau orang masih percaya kepada ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat itu, ya ciri-cirinya yang pertama kehidupan orang yang membawa ajaran itu. Kehidupan orang yang membawa ajaran itu pasti bertentangan dengan ajaran yang sempurna. Dari situ baru, ajarannya baru, bagaimana tentang etika dan moral, semuanya itu bisa dibuktikan. Kalau di dalam Alkitab dikatakan, dari buahnya engkau mengenal. Jadi ajaran sesat itu ketahuan. Dalam perikop ini dengan tegas Yesus mengatakan, tidak ada tempat terhadap penyesatan atau orang yang tersesat dalam kerajaan surga. Karena itu dengan tegas Yesus mengatakan, bagi penyesat, lebih baik batu kilangan diikatkan pada leher dan kemudian ditenggelamkan ke dalam laut. Saya mau mengatakan begini ya, sebenarnya di dalam pemikiran saya, kejahatan yang paling jahat itu adalah penyesatan. Kenapa? Karena penyesatan ini berbicara generasi ke generasi. Contoh, seorang nabi menyesatkan satu keluarga. Satu keluarga ini akan melahirkan anak-anak yang tersesat, melahirkan cucu yang tersesat, melahirkan cicit yang tersesat, dan terus berulang sampai selama-lamanya. Maka penyesatan ini sebuah kejahatan yang sangat mengerikan. Maka sampai Yesus mengatakan, jika tanganmu menyesatkan, penggal, jika matamu cungkil, jika kakimu potong, bahkan jika ada orang yang menyesatkan anak kecil ini, ikat batu kilangan pada lehernya, ditenggelamkan ke dalam laut. Kenapa? Karena Yesus sudah mengetahui bahwa penyesatan ini dampaknya itu dari generasi ke generasi. Jadi tidak ada penyesatan itu hanya berhenti di satu generasi, tapi generasi terus. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini. Baru juga
Dikatakan bagi tangan kaki yang menyesatkan lebih baik dipotong, demikian juga dengan mata yang menyesatkan lebih baik dicungkil. Mengapa kata-kata ini kelihatannya seram ya dibuat oleh Yesus? Artinya di sini Yesus hendak menyampaikan sesuatu yang sangat tegas tentang pentingnya ajaran yang benar, tentang pentingnya kehidupan yang benar. Kalau tidak, maka akan binasa. Tetapi yang berikut juga dalam perikop ini juga Yesus mendorong orang percaya supaya orang percaya itu hidup sebagai garam bagi dunia. Itu bisa dibaca di dalam ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar dengan apakah diasinkan? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi Yesus melihat di sini ya, ajaran yang benar, hidup yang benar, maka itulah pribadi yang menjadi berdampak bagi sesama. Berdampak yang bagus. Tetapi kalau orang sudah memiliki ajaran yang benar, memiliki ajaran yang salah, sesat, pasti memiliki kehidupan yang sesat dan akan terus membawa keburukan, kerusakan bagi manusia. Maka di sini kita melihat ada beberapa pembagian perikop yang saya coba bagi di dalam Markus pasal 9 ayat 42 sampai dengan 50 ini. Perikop ini berbicara tentang pentingnya kemurnian, ya. Ya, yang pertama kemurnian apa? Kemurnian ajaran. Yang kedua apa? Kemurnian ajaran yang harus sejalan dengan kemurnian hidup. Maka dikatakan di sini tangan, ya, ini berbicara kehidupan kita, kaki, mata, ini berbicara fisik. Ini berbicara ajaran, dogma. Di situ ya. Jadi di sini yang mau ditegaskan di dalam perikop ini tentang pentingnya kemurnian ajaran dan pentingnya kehidupan atau perilaku hidup yang murni. Dan perilaku hidup yang murni itu dihasilkan oleh ajaran yang murni. Makanya kita bisa melihat ya, ajaran yang salah, maka akan melahirkan perilaku yang salah. Makanya ada orang membunuh atas nama sesembahannya, bahkan meneriakkan nama sesembahannya saat melakukan kejahatan. Itu kenapa? Karena ajarannya melahirkan perilakunya. Perilakunya cerminan dari ajaran. Dan ajaran yang menyesatkan ini sangat-sangat tegas dikatakan oleh Yesus, berbahaya. Maka sampai Yesus tadi mengatakan cungkil, potong, penggal, bahkan dikatakan ikat tali pada lehernya, dibuang ke dalam laut. Itu penegasan betapa pentingnya kemurnian ajaran dan kemurnian hidup. Baru pentingnya memiliki kemurnian hidup itu dijelaskan di dalam ayat 49 sampai 50. Dan kemurnian ini harus dialami pada masa hidup di dunia. Inilah ayat yang salah dipahami oleh si putra doktor. Katanya dia belajar dari si Kaing Nama. Dia mengatakan bahwa kemurnian itu terjadi di neraka karena orang Kristen masuk neraka dimurnikan. Padahal yang dimaksud di dalam ayat 49 ini, karena setiap orang akan digarami dengan api. Artinya kemurnian harus dialami pada masa hidup di dunia. Hal ini merupakan suatu kemestian bagi setiap orang. Karena dikatakan di situ ya. Jadi memiliki kemurnian hidup itu penting bagi Kristen, karena dengan demikian orang Kristen mampu hidup sesuai dengan tujuan dan kehendak Yesus. Ayat 50. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Maka garam memang baik. Jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Tidak bisa lagi. Oke, mari kita lihat makna garam di dalam Alkitab. Jadi garam yang dimaksud di sini tidak sedang berbicara garam dapur yang dipakai untuk capcay, capcui, capsan, capson. Di situ bukan. Tetapi makna garam menurut hukum Yahudi, setiap kurban, khususnya kurban sajian, harus digarami sebelum dipersembahkan. Itu bisa kita baca di dalam Imamat pasal 2 ayat 13. Jelas dikatakan di sana, di dalam Imamat pasal 2 ayat 13 berbunyi seperti ini, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bumbuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu,
beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Ya, jadi menurut hukum Yahudi ini bahwa setiap kurban khususnya sajian harus digarami sebelum dipersembahkan. Di mana garam ini bertujuan untuk memurnikan persembahan kepada Allah agar pantas dipersembahkan kepada Allah. Bahkan dikatakan garam ini disebut sebagai garam perjanjian. Penambahan garam pada kurban atau kurban sajian, kurban itu diterima Allah dan hukum perjanjiannya ini menetapkan bahwa itu tidak dapat dielakkan. Maka dari sini saya menemukan sebuah penerapan bahwa sebelum kehidupan seorang Kristen diterima Allah, kehidupan itu harus lebih dahulu ditangani dengan api sama seperti setiap kurban ditangani dengan api. Api adalah garam yang membuat kehidupan itu dapat diterima oleh Allah. Setiap orang Kristen harus menghilangkan segala sesuatu dalam diri mereka yang menyebabkan dia berdosa. Jika tidak, maka akan mengalami penderitaan kekal. Jadi sebenarnya ketika dikatakan bahwa semua orang akan digarami dengan api, berbicara garam di sini itu berbicara tentang kemurnian. Dan kemurnian yang dimaksud di sini terjadi selama hidup. Bukan berbicara seperti ajaran mereka bahwa dimurnikan masuk neraka dulu, kemudian nanti diselamatkan dari sana. Itu tidak ada. Dan tidak ada bahan penafsiran atau bahan buku-buku teolog yang saya coba cari yang memahami seperti yang mereka pahami di situ ya. Oke, jadi dari sini kita melihat bahwa Kristen itu harus hadir sebagai garam. Apa fungsi garam? Bisa kita melihat bahwa ini memberikan cita rasa pada benda lain. Kalau ibu-ibu tentu mengerti maksudnya ini tentang masak-memasak. Biar digunakan banyak sekali bumbu, tanpa garam rasanya tak enak. Di situ. Jadi garam itu memberikan cita rasa, bahkan garam ini dikatakan mengawetkan atau mencegah kebusukan. Dalam konteks Yunani, biasa mengatakan garam adalah jiwa dalam tubuh daging yang mati. Jadi garam ini di dalam konteks Yunani itu adalah jiwa di dalam daging atau tubuh yang mati. Daging mati akan membusuk, tetapi jika direndam dalam garam, daging akan tetap segar. Garam tampak seperti memasukkan semacam kehidupan ke dalam daging itu. Jadi ini yang bisa kita melihat tentang apa yang dimaksud di sini ya. Coba saya lanjut lagi. Baru yang berikut, Kristen sebagai garam dunia ya. Maka Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Orang Kristen diutus ke dunia kafir atau dunia yang gelap, dunia yang kacau balau untuk berbuat sesuatu. Apa itu? Memberikan cita rasa, gairah baru seperti yang dilakukan oleh garam. Membawa antiseptik terhadap racun kehidupan. Menghadirkan pengaruh yang membersihkan ke dalam dunia yang busuk. Orang percaya harus menghilangkan segala sesuatu dalam diri mereka yang menyebabkan dia berdosa. Jika tidak, mereka semua akan menderita. Jika Kristen telah kehilangan semangat dan kemurnian kehidupan Kristen, dari mana lagi dunia dapat memperoleh semuanya itu? Maka Yesus katakan garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkan? Yesus mengatakan bahwa kita menjadi garam dunia. Jadi gini ya, saya katakan kalimat saya begini. Orang Kristen itu adalah garam dan terang dunia. Jadi gini, kehancuran dunia itu adalah dampak dari gereja tidak berfungsi sebagai garam dan tidak berfungsi sebagai terang. Karena kalau gereja atau orang Kristen rusak, maka dunia pasti rusak. Ketika gereja atau orang Kristen padam, maka dunia pasti padam. Kenapa? Karena Kristenlah yang menjadi garam, menjadi terang dunia. Maka dikatakan jika Kristen telah kehilangan semangat dan kemurnian kehidupan kekristenan, maka dari mana lagi dunia dapat memperoleh terang atau memperoleh garam itu sendiri. Garam itu artinya memberikan rasa yang nyaman, rasa yang enak, rasa yang nikmat, bahkan sekaligus menjadi antiseptik yang menghancurkan kerusakan-kerusakan moral. Jadi jika orang Kristen tidak mengalahkan keletihan dan kebusukan dunia, maka keletihan, kerusakan, dan kebusukan dunia akan bertumbuh dan berkembang subur, tidak terkendali. Oke?
kita melihat tentang konteks api ya, karena ini perlu untuk dipahami, karena di dalam ayat ini ya, dalam konteks Markus pasal 9 ayat 42 sampai 50, api di sini digunakan untuk dua keadaan. Ketika saya membaca di sini, dikaitkan dengan dua keadaan. Yang pertama kita melihat di dalam ayat 43, 45, dan 47, 48, api digunakan untuk melambangkan hukuman di neraka bagi mereka yang tidak bersedia dimurnikan saat masih hidup di dunia. Maka di sini selalu dikatakan itu ya, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan itu diulangi di dalam ayat 45 dan diulangi di dalam 47 dan sampai 48. Tetapi api juga digunakan untuk melambangkan pemurnian, seperti kurban sajian yang dimurnikan dengan garam dan dipersembahkan kepada Tuhan, dibandingkan dengan Imamat 2 ayat 13. Maka ketika saya coba melihat arti terjemahan atau perbandingan terjemahan dari Markus 9 ayat 49, karena setiap orang akan digarami dengan api, ada beberapa alternatif penerjemahan, termasuk bahasa Indonesia masa kini memakai begini. Setiap orang akan dimurnikan dengan api, seperti kurban disucikan dengan garam. Nah, ini penerjemahan yang dibuat oleh bahasa Indonesia masa kini. Tetapi dibuat juga beberapa alternatif di sini, setiap orang akan diuji dengan cara digarami dengan api. Bahkan diberikan penerjemahan juga, Allah akan menguji setiap orang dengan banyak pengalaman yang menyakitkan, seperti terbakar api. Jadi ayat 49 ini tidak berbicara bahwa orang Kristen masuk neraka, kemudian di sana dicuci, dibersihkan, baru masuk surga, bukan. Tetapi ini berbicara tentang kehidupan orang Kristen harus dimurnikan selama hidup. Tetapi jika tidak dimurnikan selama hidup, melalui berbakti, melalui hidup dalam firman, melalui persekutuan, tidak mau menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka dia pasti akan mendapatkan hukuman kekal selama-lamanya. Seperti yang digambarkan di dalam ayat 45, 47 di dalam teks yang sudah kita baca ini. Oke, jadi api ini juga ada di dalam konteks PB ini dihubungkan dengan penyucian. Apilah yang memurnikan logam dasar. Campurannya dipisahkan, maka yang tinggal adalah logam yang murni. Jadi api adalah segala sesuatu yang membersihkan kehidupan, kedisiplinan yang dengannya seorang dapat menaklukkan dosanya, pengalaman hidup yang membersihkan dan memperkuat jiwa. Itu, jadi ketika dikatakan digarami dengan api, ini berbicara tentang penyucian, tetapi bukan dalam konteks seperti agama sebelah bahwa mereka masuk neraka untuk dicuci, bukan. Ini berbicara di dalam konteks kehidupan masa kini. Dengan demikian, kehidupan yang dapat diterima Allah adalah kehidupan yang telah dibersihkan dan dimurnikan oleh kedisiplinan hidup sebagai seorang Kristen yang taat dan menerima tuntunan tangan daripada Allah. Jadi itu berbicara penyucian. Yang kedua, api juga dihubungkan dengan penghancuran. Penghancuran dalam konteks ini bisa diartikan juga dikaitkan dengan pengayaan. Artinya jadi kehidupan yang telah mengalami pencobaan, kesulitan, dan bahaya dari penganiayaan adalah kehidupan yang dapat diterima oleh Allah. Orang yang dengan sukarela menghadapi bahaya penghancuran hartanya dan penghancuran kehidupannya sendiri karena kesetiaannya kepada Yesus Kristus adalah orang yang berkenan kepada Allah. Maka kita melihat ketika dikatakan setiap orang akan digarami dengan api, ini berbicara di dalam peristiwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Bahwa memang ada yang harus dihancurkan. Memang ada yang harus dimurnikan. Supaya dengan demikian kita boleh berkenan dan kita menjadi alat yang efektif dan efisien untuk tujuan Tuhan. Jadi kehidupan yang dimurnikan oleh kedisiplinan dan telah mengalami bahaya penganiayaan karena kesetiaan kepada Tuhan adalah kurban yang berharga bagi Allah. Itu yang mau ditegaskan berdasarkan apa yang kita pelajari di dalam Markus 9 ayat 42 sampai dengan ayat 50 ini. Sebagai penutup, dikatakan di sini garam memang baik,
Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Garam bisa berbicara kemurnian ajaran, bisa berbicara kemurnian hidup. Garam memiliki kegunaan yang sangat penting. Maka demikian juga seharusnya orang Kristen. Apa itu? Hiduplah dengan cara yang menguntungkan bagi masyarakat. Itu yang mau ditegaskan. Hidup menurut kebijaksanaan Tuhan. Bersekutulah satu dengan yang lain, bersahabatlah satu dengan yang lain, hiduplah damai dengan semua orang. Hidup tentram, tidak ada permusuhan, tidak ada perkelahian, tidak ada kebencian. Semua karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Jadi inilah makna yang bisa saya sampaikan ketika saya coba mempelajari Markus 9 ayat 49 di dalam satu perikop mulai ayat 42 sampai dengan ayat 50. Silakan teman-teman untuk menambahkan atau mungkin kita diskusi, dipersilahkan. Monggo. Silakan kawan-kawan. Saya Pak. Oke. Salam. Iya, Saya mau salam. nanya Pak. Pak, kan dibilang bahwa kehidupan kita di dunia ini akan digarami dengan api, berarti disucikan. Contohnya Pak, penyucian yang dilakukan oleh Tuhan kita itu seperti, maksudnya seperti memikul salib, nyangkal diri seperti itu ya Pak? Iya betul. Jadi Oh. tidak semua penderitaan itu memikul salib. Ada juga penderitaan justru karena menolak salib. Pikul salib itu artinya Contohnya gini. Pak, Gini. contohnya menolak salib Gini. ya? Contoh ya, penderitaan karena memikul salib itu artinya karena Kristus kita menderita. Contoh. Ya, karena mentaati kebenaran firman-Nya ya contoh, Pak ya. di kantor kita nggak naik-naik jabatan. Kenapa? Karena kita Kristen. Kalau kau mau naik jabatan, kau harus pindah agama. Contoh, itu kan penderitaan. Iya Pak. Atau mungkin contoh di lingkungan kerja kita tidak disukai orang karena kita Kristen. Karena kita Kristen dan kita taat kepada Tuhan kita, orang nggak suka dengan kita. Atau mungkin kita berupaya untuk digeser atau bagaimanapun dipimpong, itulah salib. Contoh, karena memberitakan Injil, kita masuk penjara. Atau karena itu namanya salib. Tapi kalau orang masuk penjara gara-gara dia mencuri, itu penderitaan, tapi bukan salib. Betul nggak? Oh, betul. Iya, betul. Atau itu seorang karena wanita, ulah dia sendiri ya Pak ya, itu karena dosa. dia sendiri ya. Karena dosa. Karena perbuatan dia sendiri. Berarti bukan memikul salib namanya ya Pak. Iya. Jadi itu maksudnya. Jadi karena setiap orang yang digarami dengan api itu, jangan dipahami lagi bahwa ini berbicara orang Kristen masuk neraka untuk dimurnikan di neraka, tidak. Tapi berbicara di masa hidup kita ini bahwa kita harus dimurnikan atau kita harus seperti korban sajian, ya. Iya, maksudnya melakukan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Seperti itu ya. Nah, tadi Bapak bilang ada juga yang menolak salib. Maksudnya seperti gimana Pak? Iya, menolak salib itu kan menolak Yesus, menolak kebenaran. Nah, itu seperti tadi. Contoh ya. Iya, Pak. Contohnya itu. Iya. Iya, ngerti Pak. Makasih Pak. Ya, silakan yang lain. Ada yang mau menambahkan atau misalnya mau bertanya juga boleh. Dipersilakan Mas Didik, Di Seri, Bu Hilda. Ada teman-teman yang mau menyampaikan? Bu Ana, silakan. Iya, shalom Pak Erben. Iya, shalom. Pak, saya masih kurang paham yang 48 ini Pak. Dia kan ayat pendukungnya kan dari Yesaya 66:24 ini Pak. Saya masih belum paham Pak. Terima kasih. Oh ya, ayat 48 ya. Dari Markus. Iya. Ada yang tahu? Ada yang mau kasih jawaban? Mereka akan keluar itu atau mereka itu atau kita ya Pak? Itu kan kalau 48
itu kan tidak bisa dipisahkan dari 47. Contoh ya, Iya. dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Iya. Ayat 48 ini penggambaran tentang keadaan di dalam neraka, dikatakan di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Nah, Iya. itu sih. Ulat-ulat bangkai. Ini Iya. bisa dilihat di penjelasan 44 Pak sampai Erwin, 46. Ya, terus ya. maaf deh. Kan di sini dibilang bahwa jika matamu menyesatkan maka cungkillah. Ini secara lahiriah bagaimana Pak Oke, pengertiannya? ini lagi saya baca ya. Heeh, heeh. Ayat 46, 4 dan 46 ini itu kan ada kaitan itu. Ayat 48 Iya. itu 44 dan 46. Iya. Ayat 44 dan 46 ini ditaruh dalam tanda kurung siku. Karena kedua ayat ini tidak terdapat dalam sebagian teks Yunani kuno. Oh. Ayat 44 dan 46 ini dianggap oleh sebagian penafsir sebagai keterangan yang dimasukkan kemudian karena mengutip dari ayat 48. Sebagian terjemahan memasukkan ayat 44 dan 46 dalam teks terjemahan, tetapi menempatkannya dalam tanda kurung siku atau tanda lainnya. Namun sebagian terjemahan lainnya tidak mencantumkannya, tetapi menjelaskannya dalam catatan kaki seperti teks Yunani menambahkan ayat 44 ini dengan mengutip teks ayat 48. Di sini dikatakan di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ungkapan ini juga dapat diterjemahkan menjadi di situ atau di neraka tempat itu ulat yang memakan tubuh orang, mereka tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Oh, iya. Iya, itu di situ. Jadi itu keadaan di sana. Tapi ini sebuah penggambaran yang disampaikan oleh Yesus. Apakah ini maksudnya ada di sana ulat atau bagaimana? Ini saya belum bisa jelaskan juga ini kalau kayak gitu. Itu kan ada di Yesaya 6624 itu, Pak. Saya lihat di handphone sih. Diklik yang itu kan dia Oh ya, betul. Nah, itu. Ini merupakan kutipan bebas dari Yesaya 66 ayat 24. 24. Iya. Dalam kitab Yesaya kata gantinya dalam bahasa Ibrani berbentuk jamak ulat mereka. Dan Iya. menuju kepada orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Ulat mereka berarti ulat yang memakan tubuh mereka seperti di ayat 46 dan 48. Jadi bukan ulat milik mereka. Jadi ini kan di Yesaya 66 ayat 24 itu digambarkan sebuah penderitaan ya. Coba kita lihat ya. Nah, di situ. Yesaya 66 ayat 24. Nah, ini Yesaya 66 ayat 24. Ngeri ya, Pak ya, sebenarnya. Itu artinya penggambaran tentang betapa menderitanya hidup tinggal di neraka itu. Betul. Dan itu diambil dari Yesaya 66. Karena Yesaya 66 ini kan keselamatan sesudah hukuman itu kan. Iya, betul. Ya, kepada bangsa Israel. Keselamatan sesudah hukuman ya. 24 ya. Dikatakan mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai-bangkai orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulat tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ini sebenarnya kan apa? Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi ini penggambaran tentang penderitaan yang dialami oleh manusia di dalam neraka yang dikutip dari peristiwa di dalam Yesaya 66 ayat 24 itu. Iya, ngeri ya Pak. Berarti kita juga kalau misalkan berbuat dosa seperti ini ya Pak. Ya itu dia. Ya, tidak mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh ya Pak. Iya, makanya kita harus mengerjakan ya, mengerjakan. Makanya kan saya bilang, itu kayak kita kalau kita melakukan tidak melakukan itu. Iya, masih berbuat dosa, berarti masih hidup dalam dosa. Walaupun kita udah menerima keselamatan ya, upahnya ya ini.
Ya Pak Udah Erben, tahu bener ya Pak? kebenaran Iya, iya. pun masih melakukan berbuat dosa. Iya, Nah, itu. lebih berbahaya ya Pak. Maksudnya lebih tidak bisa terima oleh Tuhan orang yang udah tahu kebenaran tapi masih melakukannya ya Pak, dibanding orang yang belum tahu gitu tentang kebenaran firman Tuhan. Bener nggak Pak Erben? Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, sudah tahu tapi masih melakukan. Itu kan seperti kayak bagi Tuhan tuh seperti kayak apa ya? Memberontak ya Pak ya. Iya. Bagi Tuhan ya pengkhianat gitu, maksudnya udah tahu ajaran Tuhan tapi kamu masih melakukannya gitu, seperti itu. Masih mending yang orang nggak tahu Doro kayak sebelah gitu. Iya. Iya, dia nggak tahu tapi kita yang udah tahu masih melakukan, itu gimana? Iya kan? Makanya kan di dalam pembahasan kita tadi kan mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya sangat keras dan tegas ya, Markus Iya. pasal Iya, 9, betul Pak. karena berbicara tentang pentingnya ajaran yang sehat atau ajaran yang Iya, benar dengan perilaku yang benar. Iya. Karena betul kan Pak. ajaran dengan perilaku itu kan sejalan. Betul, Bang. Betul Tidak Pak. ada orang melahirkan perilaku yang buruk dari ajaran yang baik. Betul Tapi Pak. ajaran yang buruk pasti melahirkan perilaku yang buruk. Buruk, iya. Contohlah para teroris itu kan, Iya. karena mereka kan didoktrin Iya. kan, Iya. bom, 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 akhirnya kelakuannya bom semua kan. Iya, benar Pak. Itu pakai atas nama itunya lagi ya Pak. Iya, Ya? atas nama sembahannya kan. Iya. Itu Pada contoh. saat melakukan bom bunuh dirinya, iya. Itulah makanya. Ya, berarti udah tegas banget ya Pak tentang Iya, apa betul. apa yang menjadi keinginan Tuhan itu pada kita, anak-anaknya yang sudah menerima Dia sebagai juru selamat ya Pak Erben ya. Kerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh dan gentar ya Pak ya. Iya. Jadi Jadi apa ini namanya? yang ulat-ulat itu jangan dibayangkan bahwa di neraka ada ulat ya. Jangan. Tetapi itu menggambarkan betapa Ya, manusia seperti itu ya. Iya, menderita gitu loh, Pak. itu. Ya, Maksudnya penderitaannya itu gitu. seperti Iya. itu Iya. karena jadi ya dibayanginnya seperti kalau di dunia ini kan kalau kita dimakan ulat gimana sih ya kan? Tapi kalau Kalau di neraka tuh iya, ulatnya nggak bisa mati loh. Kalau di dunia kan dibakar kalau api aja masih contoh mati ya, ulatnya gitu. iya. Contoh, Iya. kalau orang meninggal dimakan ulat itu Iya. sangat hina sekali. Iya. Iya loh, Iya. itu sangat Iya, hina benar, Pak. itu. Apalagi Iya. nggak ada yang nguruskan. Iya, jadi Ya. dibelatungin gitu Pak mayatnya Iya, maksudnya ya. Iya. bayangkanlah itu. Jadi artinya itu Heeh. satu keadaan yang sangat hina, najis, kotor, dan tak ada nilai. Ayam aja Iya. kalau mati dikubur Masih kok. iya. Masa manusia sampai berulat? Artinya nggak ada Iya. harganya. Gitu Iya. ya. Iya. Hina banget gitu ya. Iya, betul. Benar. Iya. Ya, siapa lagi yang mau menambahkan atau mau bertanya dipersilakan. Sis Eri, Mas Didik. Makanya kan kalau Hilda. kita orang Kristen kan dalam belajar Alkitab ini kan tidak semua kalimat itu harus diartikan secara letter-let, hurufiah. Iya. Tapi harus diperhatikan konteksnya. Ini ada yang ngomong kan, ada yang chat di Yerben kan, apa itu Yesus Gunung Batu katanya. Berarti dia nggak pernah belajar dulu sekolah bahasa Indonesia. Contoh, pena menari-nari di atas meja. Apa pena bisa menari-nari? Itu dia, Pak. Iya, jadi dia nggak ngerti, Mbak. Kiasan, Pak. Bahasa Bukan. kiasan. Ya. Bahasa Bukan. kiasan. Contoh, nyiur menari-nari di tepi pantai katanya. Padahal Iya. ditiup angin. Jadi bingung sendiri. Lah, Nanti- Pak, kalau kita balikin gimana, Pak? Kalau kita balikin, Muhammad gimana? Allah tangan Gimana? kanan dua-duanya punya betis satu. Apakah itu letter-let? Ya kalau Iya. Allah tangan kanan Nah, ini dua juga sebelah ya, kanan, Pak Erben. Pak, lebih ini mantap juga- aku lah. Pak Erben, ini juga ya yang tadi kan yang dibacakan bahwa jika matamu menyesatkan satu maka cungkilah, itu kan bukan diartikan secara lahiriah juga ya Pak, maksudnya misalnya matamu yang berbuat dosa ya kamu mau cungkil gitu. Bukan seperti itu kan Pak. Baru ada Pengertiannya. lagi Apa gimana? yang chat ini. Hati-hati Pak Erben, nanti diserang suara azan seperti domba kecil katanya. Berarti dia ini bangga orang mendengar suara azan mati. Dia bangga. Seharusnya orang mendengar suara azan hidup. Kalau aku mendengar suara Allah kita orang hidup.
hidup Iya. baru, hidup kekal di Iya. surga, bukan mati. Kalau yang mematikan itu biasanya pekerjaan setan itu, Betul Pak, mematikan. betul. Setuju Pak. Iya. Biarin Pak, nanti dia dimakan ulat Pak. Oke. Ada di mana Pak, di live chat? Suruh masuk Pak ke room Pak. Iya, kalau mau naik ke room lah. Masuk ke room, kita diskusi. Iya. Nah, akhirnya orang jadi komen kan, berarti suara azan itu suara maut katanya. Ya gara-gara kau lah Iya. itu. Dia kan mengakui Pak kalau suara azan itu sebenarnya itu suara maut. Iya. Makanya siapa yang mau masuk ke Islam? Horor, mendengar azan aja langsung mati. Ya, si Seri, Mas Didik, Bu Oke, Hilda, masih ada yang mau komen, Pak silakan. Yohan, Iya, ini apalagi ini tentang garam Nonem, silakan mau bertanya, dan api. Ya, Pak, ya. dipersilakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Jika ingin bertanya atau menambahkan juga boleh. Pada diam aja mungkin pada paham, Pak. terpesona kali Pak. Ya, tema kita kan tema ini pendek-pendeknya kita bahasannya. Ya. Sebenarnya dari perikopnya aja udah jelas ya Pak, siapa yang menyesatkan orang. Nah, itu Iya. kan gitu. Cuma kan mereka orang-orang sebelang ini kan nggak bisa memahami yang dibaca karena kebiasaan mereka itu kan membaca yang tidak mengerti. Iya. Jadi mereka benar itu ya, Pak, ya. hanya mengenal huruf, mengenal membaca, tapi belum kepada memahami yang dibaca. Padahal dalam ilmu psikologi itu masih cara berpikir yang rendah kalau hanya membaca. Rajin membaca itu baik, tapi tanpa pengertian sia-sia. Nah itu. Iya sih Pak, iya rajin dibaca membaca doang itu gitu ya. Iya, rajin Jadi membaca baca itu aja. baik, tapi tanpa pemahaman dan pengertian sia-sia, bayangin. Harusnya seiring sejalan ya Pak ya. Dibaca terus dimengerti gitu, iya. Dibaca, dimengerti itu sudah baik. Tapi lebih baik lagi dilakukan. Betul. Iya, satu paket. Mereka tidak mengerti bagaimana melakukan, kan begitu. Karena mereka nggak baca Pak, mereka kan cuma mereka kan udah tahu artinya tidak paham Pak. Ya, Pak ya. Mereka kan cuma baca doang. Tidak dipahami, tidak dipahami. Mereka kan sukanya membaca, tapi membaca apa nggak tahu. Gitu. Ya itulah mereka. Jadi kebiasaan ya Pak. Jadi satu kebiasaan ya Pak. Enggak, mereka tuh yang dihafal apa? Mana ayatnya Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tuh azan tuh dipikirin tuh maut. Nggak berani mereka naik ke atas. Kalau naik kan selesai. Iya. Iya. Ayo siapa yang mau diskusi silakan. Pak Putra, Pak mau nanya api. Udah kita jawab tadi ya. Sebentar nih kita bahas karena topiknya kan pendek. Nih Mas Didik Pak bertanya. Ya silakan Mas Didik. Pak Erben, digarami dengan api itu berkaitan dengan pemurnian dan penghakimankah? Pak, karena di situ setiap orang, berarti orang Kristen dan yang nggak percaya juga. Nah, iya. Pertanyaannya dari Mas Didik. Iya. Saya setuju dengan apa yang dituliskan di ini ya. Kemarin aku udah sampaikan ini. Jadi ini ya, setiap orang akan digarami dengan api dalam satu dari dua cara. Yang pertama, oleh nyala api siksaan dalam kehidupan ini, artinya orang Kristen, yang datang kepada mereka yang sungguh-sungguh mengikut Yesus Kristus. Itu artinya memang bahwa orang yang mengikut Kristus itu dimurnikan melalui apa? Banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetapi itu untuk memurnikan, iya. Tetapi dengan api neraka dalam kehidupan yang akan datang, ya, yang datang kepada siapa? Orang yang menolak Yesus dalam kehidupan ini. Jadi intinya di sini mau menerima Yesus di dalam hidup ini dan masuk di dalam proses pemurnian untuk memperoleh hidup yang kekal, atau menolak percaya kepada Yesus dan menolak untuk dimurnikan oleh Yesus,
maka nanti akan mendapatkan Dimurnikannya di penghukuman, sana ya Pak. bukan Iya. dimurnikan, dihukum. Iya dihukum. Di situ. Gimana Bro Dedeki? Berarti memang setiap orang, tapi kalau orang Kristen beda ya Pak, Iya, digaraminya maksudnya iya, Pak Erben ya. iya, Kalau orang yang nggak percaya ya juga sama dimurnikan, maksudnya digarami dengan api juga, tapi nanti next ya Pak. iya, betul, betul. Ya maksudnya gitu ya. Ya gimana Mas Didik? Sudah jelas? Ya karena semua Iya, siap, kan Pak. gini kan, di akhir zaman kan hakim yang adil kan hanya Yesus. Betul. Jadi orang percaya dengan orang tidak percaya juga kan dihakimi. Bahkan Iya, betul, dikatakan Pak. di dalam surat Petrus itu kan, jika orang-orang benar aja hampir-hampir, bagaimana dengan yang tidak? Iya. Ada itu di Petrus itu penghakiman itu. Coba kita Betul. lihat ya, mudah-mudahan. Ada itu. Jadi kita melihat di dalam ajaran Kristen ini jelas semua. Jelas lah Pak, hanya orang yang nggak paham aja Pak. Tapi kalau di sebelah nanti kita tanya satu, jantungan loh mereka. Kita tanya apa contoh? Nama-nama para nabi pun nggak bisa dijelasin. Sejarahnya juga tahu. Coba, siapa istri para nabi? Bisa nggak? Orang Ishak yang anak perjanjian aja dia salah ya Pak ya? Iya. Itu ya. Belum. Iya, silakan. Ya Pak, silakan. Nah, ini ada. Silakan Pak. Silakan Pak. Tadi siapa ya? Nonem. Oh ya Pak Nonem ya, silakan Pak. Salam Pak Erben. Oh, kenapa Pak Bos? Ingat suara ajan tadi, aku share screen dulu ya. Udah kenal. Bisa share screen nggak nih? Bisa seperti. Oh, tar. Supaya teman-teman tahu ya. Suara ajan itu apa sih sebenarnya? Daripada yang muslim nggak tahu juga gitu. Oke, silakan Pak Panji. Udah co-host kok. Ya, sebentar dulu. Ya, ini suara ajan ya, supaya kalian tahu ya. Itu ternyata hanya sebuah mimpi saja gitu. Ya. Loh. Teman-teman. Mimpi lagu dong Pak. Ya. Jadi kalau yang Kristen tahu, yang Islam juga belajar supaya jangan asal baca di bawah gitu, asal menghina gitu, asal menyebut itu sebagai hukuman dan sebagainya. Bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Didatangi seorang berjubah hijau. Oh. Ya itu ya teman-teman Kristen, supaya kita juga nggak usah takut dengan hal begini ya. Ya, itu hanya mimpi saja. Oke, itu Pak Erben yang mau saya sampaikan. Oh iya. Oke, thank you bro. Ya. Ini gimana matikan share screen-nya? Tolong matiin dong, nggak ngerti gue. Bentar ya, bisa. Oke, udah. Oke, terima kasih Pak Erben. Cuma itu aja mau sampaikan kepada teman-teman di luar ya. Oke. Ya, Tuhan berkati. Tadi yang di Petrus ada itu ya, tentang penghakiman itu, ayat 17 itu, dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa?
Karena itu baiklah juga mereka harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Jadi penghakiman itu dimulai. Wah. Iya. Tetapi Dari bedanya, kita dulu ya Pak. Makanya Pak. tetapi penghakiman bagi orang Kristen tahu apa? Untuk menentukan reward pahala di surga mahkota. Tapi untuk mereka untuk menentukan Iya penghukuman. betul Pak. Nah itu bedanya. Makanya percayalah Iya. kepada hakim, jangan kepada yang terdakwa, ya kan? Iya, betul Karena Pak. hakim yang adilnya kan Yesus. Iya. Berarti selain Yesus itu terdakwa lah. Betul Pak. Iya, betul. Kalau Pak. kita karena Yesus sudah hakimnya dan kita sudah miliknya, Iya. ketika nggak mungkin lagi dia mendakwa kita kan? Iya. Betul. Terdakwa kan? Tapi kita adalah orang yang sudah ditebus. Iya. Kita tinggal mendapat mahkota kita masing-masing. Betul Pak. Amin. Puji Tuhan. Iya. Iya. Kecuali itu ya Pak yang tadi seperti saya bilang ya Pak. Maksudnya tidak mengerjakan sama tantangan sungguh-sungguh, masih aja hidup di dalam dosa ya Pak, bergelimang dosa ya itu Iya, tuh ya. betul. Itu juga sama aja ya Pak. Percuma ya Pak. Jadi hidupnya ya sama seperti sebelum mengenal kebenaran gitu. Ya Pak. Benar nggak Pak? Iya. Iya. Nah, makanya emang pikiran jadi Kristen itu dapat keselamatan, udah selesai, dapat berkat gitu ya Pak Erwin. Ada yang komen ini, banyak. Adam Prince, kalau orang Kristen nanti ketika menghadapi penghakiman sudah ada orang dalam. Jadi udah pasti lolos katanya. Kalau mereka nggak ada orang dalam, orang yang mereka ikuti masih belum di dalam. Masih kayak teh celup Pak. Masih di kuburan. Neraka. Iya. Kita ada ininya Pak, ada apa namanya? Ada pengantara kita kepada Bapak itu. Pengacara, ya pengantaranya. Iya. Pembela kita, pengacara. ada. Ya, Doro, pengacara. Kita kan kita udah dapat kuncinya Pak. Pokoknya kalau kita udah meninggal berarti kan udah dapat kunci. Ini kan Tuhan lagi bikin kuncinya buat kita ya kan. Nah kalau mereka bakalan naik turun neraka dulu kan. Ya wajib. Kemarin itu ada si Kores bilang menurut hadis katanya nabinya itu masuk neraka. Nah itu dia. Jadi nabinya itu lagi siapin itu pasar di neraka Pak. Bisa jadi. Pesta-pesta deh. Mana ada di surga itu pesta-pesta ya Pak ya. Surga itu kudus tempatnya, nggak ada hal-hal yang bersifat duniawi. Yang namanya tempat Tuhan mah, ya Pak Herben. Iya, makanya. Kudus adanya, mana ada yang berhubungan dengan keduniawian di sini ada di sana. Ya nggak mungkin lah, pakai logika aja. Ya Pak, bener nggak Pak? Iya betul. Ya iya. Tempat Tuhan, tempat kudus suci. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Mau menambahkan? Tadi ada yang masuk keluar lagi ya? Iya, keluar. Iya, salah masuk kali ya Pak. Iya, kalau saya katakan teman-teman yang ada di layar YouTube yang mendengarkan kita bicara ini, ikutlah Yesus. Kamu pasti merasakan keselamatan sukacita. Daripada kamu ikut yang nggak pasti. Iya. Dia aja belum bisa menolong dirinya untuk pasti masuk surga, apalagi kamu. Iya kan? Iya, logikanya gitu sih. Iya, dia aja nggak bisa memastikan dirinya masuk surga, apalagi kamu. Nah ini Pak, standar Kristen tinggi, percaya dimurnikan, bukan berlomba ari poin buat nyogok ya, Pak Erben. Iya, kita mengikuti Yesus itu kan memberi diri untuk selalu dibaharui, dimurnikan selama hidup di dunia ini. Betul. Dan tujuan pemurnian itu bukan supaya masuk surga, tetapi kita dimurnikan itu supaya kita semakin efektif. Maka dikatakan kita menjadi garam. Kalau kita tidak dimurnikan ya nggak bisa jadi garam. Betul Pak. Nah, betul. Karena surga itu sudah dijamin oleh Yesus. Iya. Kita berbuat baik itu sebagai rasa syukur kita. Iya.
Berarti Ya, Pak, artinya memang kita itu harus melewati penderitaan ya, penganiayaan. Maksudnya bukan maksudnya penganiayaan gimana, memang untuk proses kita supaya jadi garam ya Pak Erben ya. iya, Berarti ya bagi orang lain ya. tidak ada orang Kristen tanpa proses. Semua kita proses. Betul. Prosesnya itu Betul. apa? Satu ya kita harus dimurnikan dari karakter kita. Mungkin Ya nomor satu temperamen ya Pak. kita, Iya. atau dosa-dosa kita, masa lalu kita. Semua Iya. dimurnikan. Betul. Itu yang dimaksud dengan digarami dengan api. Tapi kalau tidak mau melalui pemurnian saat di dunia ini, maka mendapatkan penghukuman lah. Maka dikatakan tadi kan, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah dia. Artinya di situ tegas bahwa hidup yang benar itu adalah bersumber dari ajaran yang benar, Allah yang benar, Juru Selamat yang benar, Nabi yang benar. Betul. Di situ. Jadi kalau Allahnya salah, pasti nabinya salah. Nabinya salah, umatnya salah. Iya. Iya. Kalau Betul, sudah Pak. salah dari Sesat. awalnya, binasa, sesat. Iya. Pak, Betul. ini ada yang bilang katanya nggak mau ikut Tuhannya Sophia itu Tuhannya manusia lah, daripada Tuhannya dia batu ya kan. Aku kadang kan gini kan berpikir. Batu buat apa? Aku kan kadang berpikir gini kan. Aku pernah tanya kemarin itu sama dalam diskusi dengan saudara ya. Apakah Nabi junjunganmu itu bisa mengampuni dosamu? Aku bilang. Nggak bisa katanya. Terus kenapa batu hitam bisa mengampuni dosa? Aku bilang. Iya kan? Kalau kayak gitu berarti lebih hebat batu dong daripada dia. Nah, ngapain lagi kau ikut dia? Ikut aja batu itu, aku bilang. Iya. Marah-marah dia kan. Carilah berani Tuhan yang masuk, hidup. Pak. Mereka tuh cuman bisanya ketak-ketik. Biarin aja. Panasan kan? Cari Tuhan yang hidup. Tuhan yang memang mujizatnya nyata. Ya Pak Erben. Jadi mengkonfirmasi ya bahwa orang Kristen itu tidak masuk neraka itu Yesus ngomong ketika disalib itu bersama orang yang salah satu dari sebelahnya itu kan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Aku di Taman Firdaus. Iya, itu menegaskan bahwa langsung ke Firdaus. Nggak ada dulu masuk ke neraka dicelup-celupin, dibersihin. Kalau orang Kristen, pokoknya intinya orang Kristen itu pemurniannya di dunia ini ya Pak ya. Iya. Bumi. Ya, di dunia ini pemurniannya. Setelah pulang ke sana mah udah tinggal masuk ke surga. Ya Pak. Terus dapat itu upah ya Pak. Dikasih upah ya Bu Ana, upahnya berapa, Pak Erben upahnya berapa. Gitu. Kalau mereka ditimbang tahu ya Pak ya, ditimbangan Pak. Ya pertanyaannya siapa yang nimbang? Berapa banyak yang ditimbang? Kalau ditimbang satu-satu berapa miliar manusia? Nah itu dia. Tapi enggak Pak, katanya mayatnya aja baru masuk dalam kubur aja kalau ditanyain nabinya nggak tahu dipecut tuh Pak, maksudnya dicambuk loh Pak. Oh ditanya Pak. Apa agamamu katanya kan? Iya. Dipentung. Nggak tahu. Oh iya dipentung. Aduh, kalau nggak hafal gimana? Kalau nggak hafal, suruh hafal dulu lah. Ditulis aja di badan nanti. Itu ditanya, siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Mana kiblatmu? Siapakah imammu? Itu ditanya semua itu. Waduh, mesti dicatat itu. Nanti kalau mati ada yang mati dibawain itulah. Kemarin kan aku tanya ada itu debaternya Islam kan. Ada nggak kata Allah di dalam Quran? Rupanya dicek nggak ada loh. Oh iya saya dengar Bapak, betul. Kemarin Pak. yang ada itu ilahi, ilahu, Allah itu. Jadi kalau itu namanya Allah, masa nama-namanya berubah? Contoh kayak Ibu Eklesia. Di ijazah SD-nya, ETK-nya Eklesia. Di ijazah SD-nya Ekles. Nah, di ijazah SMP-nya Klesia gitu ya. Ijazah SMA-nya Eksia katanya kan. Ijazah S1-nya sia-sia gitu.
Kira-kira orang percaya nggak berlaku nggak nama kayak gitu? Ya enggak lah Pak, namanya kok banyak. KTP-nya apa namanya? Iya, masa nama bisa Itu nggak berubah-ubah jelas itu kan? Pak. Itu namanya sudah nggak jelas itu Pak. Berarti Allahnya dia itu belum ada nama karena batu, jadi nggak ada nama. Kasihan orang Muslim ini, aduh. Pergi ke Batu aja sampai puluhan juta bayar. Ah, itu dia. Iya. Benar. Paling demen mereka itu. Sampai Ya. kadang jual-jual tanah sawahnya dijual hanya mau pergi ke Batu sana. Iya, Betul ya Iya. Bu ya. Pergi Iya. ke Batu Malang kan? Iya betul Pak. Iya. Jadi ya itulah ya. Jadi materi kita hari ini udah jelas ya. Bahwa Jelas memang Herman, luar biasa. Iya. tinggal nanti ku share lah ya. Iya. Iya Pak. Soalnya aku kadang lupa ya. Tenang Pak, ada saya pengingatnya. Iya, selalu Yang diingatkan. rajin ngingetin. Pak Iya. Herman. Share Saya sudah materi Pak. serahin hari Sabtu, udah saya serahin ke Bu Aling Pak. Saya sudah tidak ngurus hari Sabtu, hari Selasa saya soalnya Pak. Iya Pak, begitu guys. Ya. Dia enak Pak hari Sabtu doang. Nah, kalau saya kan ada 3 pengajar, lebih mumet lagi Pak kalau saya. Siapa aja itu? Ya. Pak Bagus, Pak Pak Bagus, Dibinsu, Pak Pak Eon. Pak Eon. Oh, 3. Gantian ngajarnya. bagus lah, mantap lah. Iya mantap Pak. Tambah Bapak 1. Jadi 4 Iya. udah Pak. Komplit. Oh iya, Ibu Hilda mau pamit. Oke. Oke, tapi sebelum Ibu pamit kayaknya udah selesai diskusi kita ringan-ringan. Iya Ibu, udah mau selesai ini. Iya, sekaligus Udah nggak ada berdoa ya. aja. Iya Ibu Hilda. Ayo Bu Hilda Monitor berdoa. Ibu. Monitor Ibu udah belum berangkat kan? Ibu, kita udah mau tutup. Ibu pimpin doa bisa Bu. Monitor Ibu Hilda. Ada yang nanya lagi, kenapa Yesus mati di salib? Aduh, pertanyaan orang bodoh itu Pak. Udah, jangan Iya. diladenin. Kenapa Yesus mati di salib? Karena Yesus menyerahkan nyawanya. Itu, Jadi dia bukan karena disalibkan dia kehabisan darah, bukan. Tapi karena dia berkata, ke dalam tanganmu keserahkan hidupku. Maka Yesus Iya. mengatakan, aku berkuasa untuk berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Iya. Iya. Hanya Yesus yang mati kayak gitu. Bagaimana Iya, betul, dengan Pak. orang yang mati diracun? Kan repot Itu lagi. bukan lah iya, bukan itu yang Jadi gini ya, nanya Yesus kemarin itu aku mau bahas itu, Yesus mati terkutuk itu. Coba nanti minggu depan kita bahas. Iya betul Pak. Bagus materinya. Pertanyaannya Iya, kan gini ya, pertanyaannya perbandingannya gini ya. Orang mati diracun karena apa? Iya, betul. Iya kan? Kalau Iya. Yesus, dia mati di kayu salib karena apa? Iya, Bukan karena dosanya. betul. Tapi kalau orang yang ibaratnya yang dikatakan diracun itu kan satu, karena wanita itu sakit hati. Karena Iya. orang tuanya, suaminya diperangi. Kan itu kan? Kalau Yesus bukan karena dosanya, justru dia menanggung dosa. Iya. Mana yang lebih mulia? Contoh ya. Contoh. Aku diracun orang karena aku jahat. Atau aku mati karena menyelamatkan orang. Mana lebih mulia? Mati menyelamatkan orang lah Pak. Ah, ya itu. Lebih mulia. Iya. Itu kan pemahaman praktis aja. Berkorban untuk orang lain. Ya ibaratnya untuk orang lain. Iya. Saya digilas oleh rel kereta api sampai nggak kelihatan lagi giginya gitu semua. Tetapi satu kereta api itu jadi hidup gara-gara saya. Daripada saya menyerang kereta api, akhirnya semua satu kereta api itu meninggal, tinggal wanita. Iya. Terus ada satu wanita itu dilempar aku atau diracunlah aku mati. Mana lebih mulia? Pikirkan aja. Iya, betul. Jadi cara berpikirnya itu, mari melihat segala sesuatu dari cara pandang orang Kristen. Pak, ini ada lagi Pak, yang lebih bodoh lagi Pak. Masa dia bilang gini katanya? Ya aneh lah, bukannya aneh, masa Tuhan kok Tuhan mati bangkit kembali. Ya namanya kan Tuhan, bego banget. Aneh-aneh aja katanya. Lah Muhammad mati kok nggak bangkit? Ayo katanya gini. Iya kita jawab aja gini, mana lebih bagus kita ikuti orang mati nggak bangkit-bangkit
dengan orang yang mati bangkit mulia dan naik ke surga. Nah, Pikirkan aja Orang yang mati sendiri. bangkit. Ah, itu. Iya, kenapa kita itu hebat, Pak. Iya. Luar biasa. Ah. Kenapa kita Orang bisa ikut seperti itu. Yesus? Karena Yesus membuktikan. Lah Jadi- Muhammad Kalau nggak ada dia bukti. Tuhan. Iya, dia gimana? benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Karena Allah. gini, ketika Yesus mengatakan akulah kebangkitan, dia buktikan dia bangkit. Nah, Akulah hidup, betul. dia buktikan Iya. dia hidup. Mm-mm, betul. mm-mm. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dibuktikan. Dia sudah Amin, ada pada iya. Bapa. Coba Iya. kalau Yesus ngomong, akulah kebangkitan dan hidup, nggak bangkit dia. Iya. Kita Udah tinggal nggak jadi, ngomong, Pak. kita tinggal ngomong, penipu kau. Iya. Betul. Akulah kehidupan, nggak hidup dia, nggak naik ke Iya. surga dia. Pembohong kau. Tapi Iya. buktinya kan Yesus kan udah di surga. Iya, Iya. betul. Jalan Betul, kebenaran dan hidup ya Pak ya. Iya. Sudah dibuktikan. Nanti- Perkataannya sudah dibuktikan ya, Pak ya, Iya. secara nyata. Iya. Nanti mereka ngomong lagi kayak gini kan? Enggak Pak, pertanyaannya kita kalau misalkan sebut nama Muhammad, setan bisa kabur nggak ya? Kan gitu. Kalau kita kan sebut nama Yesus saja, setan kabur. Oh iya, betul. Nah iyalah. Tadi jelas. Nah, dia doa aja dikerumuni jin gimana mau kabur katanya. Oh iya, di Aljin itu ya. Makanya. Ya itu. Jadi kita bincang-bincang santai kayak gini penuh makna loh. Kalau orang menyimak ini menusuk loh ini. Iya. Tapi kita ngomongkan kenyataannya, Pak. Iya. Kebenarannya. Iya, faktanya. Jadi kalau mereka katakan Yesus itu tidak mati naik ke langit, saya katakan aja gini. Yesus Katanya gini Pak, kasihan berpikirnya onten orang dibunuh, difitnah, nebus dosa. Nebus gimana, itu bukan kehendak Yesus. Lah, mendingan pikirin tuh Muhammad itu si Mamat tuh. Kalau lu ada setan sebut nama Muhammad, bisa kabur nggak tuh setannya? Kan malah kerasukan mereka ya kan? Oke lah, oke. Jadi gini ya, supaya teman-teman yang ada di live YouTube yang tak seberapa itu supaya adalah perenungan kalian, ya. Betul, Pak. Ya. Oh, ada katakan di sini putri Allah itu ada 3, cantik lagi. Oh iya betul, Alata, Alusa, Almanat kan. Iya. Oke lah. Allah, aduh, jelas. Ayat yang kemarin itu mendatangi neraka udah diganti loh, melewati katanya. Tapi ketika diterjemahkan dari Arab ke Inggris, bukan hanya mendatangi loh ya, tapi masuk. Nah itu dia Pak. Aduh, capek deh. Oke, perbaharui lagi itu ya. Iya, diubah. Itu baru berapa hari loh kami dialog itu. Tiba-tiba 3 hari berikut, Pak Erben, ayat yang kemarin kau bacakan itu udah diganti loh katanya. Kecek. Oh iya. Kok bisa sih Pak? Ganti-ganti gitu? Terjemahannya. Oh. Melewati ya sekarang ya. Artinya hanya melewati doang. Lihat-lihat. Tapi semoga tafsir belum diganti juga. Tafsirnya kan Masalahnya yang teks Indonesianya diganti, tetapi yang kata demi katanya nggak diganti. Kan ada di Qur'an itu kan, kata demi kata kan. Oh iya. Lupa mungkin. Lupa. Tunggu aja nanti. Nggak lama lagi mungkin berubah semua. Diganti nanti semua itu. Ada beberapa ayat loh, ketika kita bahas diganti. Oh, iya. Oke teman-teman, gimana? Masih lanjut? Ada mau kita diskusikan atau mau kita akhiri? Sudah ya Pak. Kayaknya. Oke, kita Ibu akhiri lah. Yudanya udah kabur Pak. Oke, Pak Panji bisa berdoa Pak Panji. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk materi hari ini. Engkau berkati Pak Erben sudah menyampaikannya bagi kami ya Tuhan. Engkau berkati kami juga yang di Zoom ini. Engkau juga memberkati teman-teman kami yang di live chat yang menonton ya Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan mengubahkan banyak orang ya Tuhan, membawa mereka datang kepadamu, menguatkan iman, dan membuat kami semua untuk tetap teguh berdiri di dalam iman kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, berkati Pak Erben sudah menyampaikannya bagi kami.
Kasih kemurahan Tuhan menyertai hidupnya, keluarganya, dan pelayanannya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Amin. teman-teman. Terima Terima kasih Terima Pak kasih Pak Roberto. Untuk Ernest kawan-kawan yang pelayanannya. lain.